warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah menunggu. Saya tadi berangkat memang ba'da sholat subuh di pondok. Tadi malam ini jadi apa enggak ngaji, karena panitia tidak menghubungi saya lagi sejak terakhir hari Kamis. Tapi alhamdulillah pada pagi ini kita mengaji sampai dengan waktu syuruk ya. Waktu syuruk kita adalah jam 5:15 untuk waktu Solo dan sekitarnya. Jam 5:35 sudah masuk duha. Mau syuruk apa mau duha? Syuruk ya. Pagi ini kita menunya apa? Ada makan ya. Nah, berarti jangan bubar dulu sampai nanti syuruk. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, tentang Bani Israel. Pemahaman kita tentang Bani Israel ini kita bisa mengawali dari dua titik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pewaris bumi ini adalah makhluk bernama manusia dengan kategori muslih. Makhluk bernama manusia dengan kategori muslih, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan atau orang yang berbuat perbaikan. Salih, muslih. Disebutkan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Khalifah itu artinya adalah pengganti. Pengganti siapa? Pengganti Allah. Allah telah menciptakan, lalu dia taruh untuk mengelola pengganti dia, maka disebut dengan khalifah. Siapa? Itulah Adam alaihis salam. Maka Adam alaihis salam ini menjadi hamba Allah. Dia kategori saleh, muslih. Dan lawannya adalah mufsid, orang yang berbuat kerusakan. Hamba Allah juga sama, manusia juga, dialah yang berbuat kerusakan, mufsid. Kemudian yang kedua, Allah menakdirkan satu kelompok masyarakat yang memiliki karakter mufsid, disebut dengan Bani Israel. Apa Bapak Ibu? Bani Israel. Jadi Bani Israel itu memang ada sengaja itu dalam rangka membuat kerusakan. Jadi di atas muka bumi ini pertarungan antara muslih dan mufsid itu terus akan berlaku sampai nanti hari kiamat.
Bapak Ibu perhatikan, sampai-sampai Allah Ta'ala membuat di dalam Al-Quran minimal 2 surat berbicara tentang Bani Israel. Yang pertama adalah surat Al-Hasr. Surat Al-Hasr ini turunnya ketika Nabi di Madinah berurusan dengan Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir tidak disebutkan di dalam Al-Hasr, sama sekali tidak disebut Yahudi Bani Nadir, tetapi berbicara tentang Yahudi secara umum. Ini menunjukkan bahwa hari ini Yahudi Bani Nadir, besok lusa yang lain-lain, tapi dia tetap Yahudi. Dan Anda semua akan berurusan dengan orang Yahudi sampai nanti hari kiamat. Maka perhatikan baik-baik pesan-pesan Allah di dalam surat Al-Hasr. Hai orang-orang yang berbuat perbaikan di atas muka bumi. Yang kedua, ada di dalam Al-Quran surat yang ke-17. Surat apa? Halo? Masih ngantuk ini? Surat Al-Isra, ya, atau disebut surat Bani Israel. Kalau surat Al-Isra itu merujuk kepada peristiwa Isra Mi'raj, atau kalau yang lain disebut surat Bani Israel merujuk tentang pembahasan di dalamnya tentang Bani Israel. Nah, dari 2 titik ini, bahwasanya bumi ini diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang muslih, ya, dengan kategori khalifatun fil ard. Sebaliknya mereka akan selalu hadir orang yang mufsid, melakukan kerusakan. Nanti Bapak Ibu lihat karakter-karakter orang yang berbuat kerusakan itu. Ketika ditanya, Anda berbuat kerusakan, apa mereka jawab? Oh tidak, wa nahnu muslihun, katanya. Kami begini-begini ini bukan berbuat kerusakan, justru lagi membangun. Jadi ada orang yang ngerasa membangun tapi sebenarnya merusak. Halo Bapak Ibu, kita akan menghadapi orang-orang nih besok nih Pilpres, ya, besok Pilpres nih, adu gagasan, semuanya pede, ya kan? Semuanya pede, ngerasa membangun, ngerasa membuat, padahal sebenarnya merusak. Sementara orang baik, orang yang berbuat kebenaran, dia sendiri nggak yakin, itu masalahnya. Yang ngerusak yakin, mantep, ya. Yang berbuat perbaikan nggak yakin, nggak mantep. Sudah gitu pendukungnya sedikit, ya. Itu baru kasus Pilpres saja, Pak, ya. Baru lokal, regional, belum global. Nah, maka dari 2 titik ini pengetahuan kita tentang Bani Israel mutlak mesti kita tahu. Hari-hari ini, ya, kita ramai mengikuti berita yang terjadi di Palestina. Makin ke sini banyak orang yang salah paham. Akibat salah paham, akhirnya salah mensikapi, ya, salah mendukung. Sedih sekali kita melihat di televisi, kita semua melihat, menyaksikan ada orang yang mendukung Israel. Ada ya Bapak Ibu ya, di TV One tuh ada perempuan semangat banget dukung Israel. Ini orang nggak paham. Ada di daerah mana demo mendukung Israel. Ini kamu ini dukung ini sebagai apa?
Ya, kamu Yahudi bukan, ya. Yahudi kok pesek gitu ya. Ini kan nggak paham dia. Terus kalau ada orang Kristen dukung Yahudi itu bagaimana ceritanya? Mereka itu kan punya Yesus. Ya, Yesus itu yang nyalib siapa? Kan Yahudi. Ya. Ini kan orang nggak paham itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, di internal orang Islam pun sekarang makin parah. Ya, ada dengar ustadz, kiai, penceramah yang menjelek-jelekan pejuang Palestina? Ada? Itu katanya Hamas itu partai politik katanya, jangan didukung. Dia memanfaatkan perang ini untuk mendapatkan sumbangan katanya. Itu pemimpin Hamas itu tinggalnya di luar negeri, makan uang sumbangan. Maka orang Indonesia nggak perlu nyumbang. Tuh kayak gitu Bu, menjelek-jelekan. Ya. Sudah begitu nuduh Syiah. Itu di mimbar, dan diaminkan oleh jamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Masya Allah, ya, perjuangan terhadap Palestina ini bagi kita semua punya banyak dimensi. Yang pertama adalah dimensi kemanusiaan. Yang kedua adalah dimensi agama. Dua itu minimal, kemanusiaan dan dimensi agama. Kalau orang-orang Yahudi senang kalau ini disebut dengan konflik agama. Ya. Bagi kita, kasus Palestina ini adalah masalah penjajahan. Ya, ada orang yang mengambil tanah orang lain. Ada orang yang mengusir penduduk negeri tertentu. Di era modern ini masih ada yang namanya penjajahan. Harusnya kan sudah nggak boleh lagi. Apa gunanya PBB? Apa gunanya OKI, Organisasi Konferensi Islam? Apa gunanya Liga Arab? Kalau masih ada satu negara dijajah oleh negara lain. Masalah Israel ini adalah masalah penjajahan, bahkan mengarah kepada genosida. Ya, genosida itu penghilangan etnis. Orang Palestina, penduduk Palestina ini mau dihabisi. Ya, kalau bisa tidak tersisa lagi. Ya. Dari mana kita tahu genosida? Ini bukan perang tentara lawan tentara, tapi rakyat sipil, ibu-ibu, orang tua, anak-anak kecil tak berdosa. Senjata yang digunakan bukan cuma peluru karet, bukan sekedar peluru yang biasa, tetapi sudah menggunakan yang namanya bom dengan bom kimia. Bom kimia Pak, itu bom kimia itu reaksinya rata-rata dalam laporan itu, kalau ada orang terkena bagian belakang kepalanya sedikit saja itu bisa tembus. Maka banyak sekali orang-orang itu yang matanya keluar, telinganya copot, ya, organ-organ sensitif, padahal hanya cuma apa? Terkena percikan. Ternyata percikannya itu adalah dari bahan kimia. Itu yang dilakukan oleh tentara-tentara Israel. Sementara tentara-tentara Israel selama 24 jam mereka menembakkan bom dengan pesawat. Ya, ada orang satu kecamatan Masaran di tembok kanan kirinya, lalu orang-orangnya ditembak dari pesawat. Sementara tentara Israel nggak berani turun. Mereka ngumpet di balik tembok. Mereka paling banter turun ke lapangan dengan yang namanya tank baja paling kuat, paling hebat di atas muka bumi, namanya tank baja Mirkava. Itu milik Israel.
Ya, mereka tinggal di dalam tank baja, nggak mau keluar, Pak. Tapi nanti kita melihat qadarullah, tank baja itu mampu ditembak, mampu dihanguskan oleh para pejuang Palestina. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kembali, siapa itu Bani Israel? Bani Israel itu pada awalnya adalah hamba Allah yang baik. Nabi Adam alaihissalam punya istri namanya Hawa. Dari pernikahan dengan Hawa ini lahirlah 40 pasang manusia. Berapa, Bu? 40 pasang, satu istri. Ya, yang terkenal ada sekali lahir Qabil dengan Iklimah, Dampit. Lalu kemudian Habil dengan Labudda. Maka untuk pernikahan dibuat kawin silang. Ya, kalau semua kan sepersusuan. Yang memungkinkan adalah kawin silang. Qabil nikah dengan Qabil menikah dengan Labudda, Habil menikah dengan Iklimah atau Qalimah. Tapi Habil diganggu iblis, dia tak rida, dia lebih senang dengan Iklimah yang lahirnya bareng. Disinilah untuk pertama kali terjadi pertumpahan darah, terjadi pembunuhan atas nama rebutan wanita. Maka wanita ini mesti dilindungi. Pertama kali kasus itu gara-gara ibu-ibu, gara-gara mama. Maka emak-emak ini penting. Maka kalau emak-emak baik, insya Allah negeri menjadi baik. Maka dalam Islam emak-emak itu diproteksi sedemikian rupa. Ya, boleh keluar rumah kecuali untuk yang baik-baik. Ya, ke masjid, ke pasar, pendidikan, ya, untuk peran-peran sosial yang tidak mungkin dipakai atau digunakan oleh laki-laki. Maka itu perempuan dilindungi. Kembali, setelah Nabi Adam ada namanya Nabi Shish. Dari Nabi Shish ada namanya Nabi Idris. Maka kita kenal Adam Idris. Di tengah-tengahnya ada Nabi Shish. Nabi Shish ini dia bukan Rasul tapi dia Nabi saja. Nabi Nuh alaihissalam dia berdakwah selama 950 tahun. Dulu Nabi dan Rasul itu posturnya besar-besar, tinggi-tinggi, ganteng-ganteng, cerdas-cerdas. Nabi Adam alaihissalam tingginya 60 hasta. 60 hasta, satu hasta 45 cm. 45 kali 60 27 meter. Nabi Adam tingginya 27 meter. Putih, tinggi, hidung mancung, cerdas, jenius, enggak ngantukan, enggak encokan. Nah, model kita nih. Itu tinggi besar, umurnya panjang. Ya kan? Tapi makin kesini kan makin pendek, kulitnya makin gelap. Ya, banyak lupa, ya, banyak melanggar, nah, gitu kan. Udah gitu mintanya banyak, pengen masuk surga lagi. Ya, Nabi Adam aja bikin kesalahan diusir dari surga. Kita yang banyak salah pengen masuk surga. Ini bagaimana pikirannya ya? Apa punya orang dalam? Kok yakin banget ya. Maka Nabi Nuh alaihissalam itu 950 tahun, usianya panjang. Tetapi pelanggaran manusia sudah semakin merajalela. Allah tidak membiarkan kejadian itu, maka Allah bersihkan dengan cara apa? Diturunkannya azab. Maka azab itu datang dalam rangka membersihkan dari kerusakan. Itulah yang menjadikan bedanya umat-umat Nabi terdahulu dengan umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Muhammad tidak ada yang dimusnahkan dengan bencana. Tapi umat-umat terdahulu dimusnahkan dengan yang namanya azab berupa bencana alam. Maka terjadilah banjir. Disebutkan banjir Nabi Nuh itu, kata para sejarawan, terjadi selama 40 hari 40 malam. Setelah 40 hari surut. Yang selamat adalah Nabi Nuh dan umatnya. Nabi Nuh punya anak 4.
Nah, ini mulai dari sini nih. Nabi Nuh punya anak 4. Anak yang pertama namanya Kan'an. Kan'an tak beriman, ya. Tapi yang 3 dia ikut perahu, beriman. Namanya Sam, Ham, Yafith. Sam, Ham, Yafith. Keturunan manusia yang hadir, yang hidup sekarang itu adalah keturunan dari Nabi Nuh, dari putranya 3, Sam, Ham, Yafis. Sam inilah yang mewarisi manusia yang berkulit putih, kemerahan. Nanti turunannya bangsa Arab, termasuk bangsa Persia, terus nanti orang-orang Romawi, kesananya orang-orang Eropa Barat. Pokoknya yang kulitnya putih itu dari keturunan Sam. Yang kedua, bangsa Ham. Ham ini kulitnya hitam. Pasangannya hitam, rambutnya kriwil-kriwil. Pasangannya rambutnya kriwil-kriwil, hidungnya besar, hidungnya jambu air. Nanti bangsa Yafis. Bangsa Yafis ini kulitnya kuning, kemerah-merahan, kuning. Dia kuning, matanya agak-agak sipit, rambutnya lurus. Ya, kita kira Indonesia ini masuknya kategori apa? Nah, kategorinya udah campuran ya, tapi kemungkinannya masuk dari Yafis, Indo-China. Orang-orang China ini masuknya dari Yafis. Nah, para nabi dan Rasulullah ini itu dari garis keturunan Sam. Maka disebutkan Sam bin Nuh. Sudah, Sam, Ham, Yafis. Ham sama Yafis tidak kita bahas. Keturunan ke bawahnya ada Sam. Ya, ini sudah masuk suruk ya. Saya persingkat sedikit lagi. Dari Sam ini nanti ke bawahnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Ibrahim punya anak 13 dari 4 istri. Ibrahim punya anak 13 dari 4 istri. Istri yang 4 yang terkenal adalah Sarah. Yang kedua adalah Hajar. Yang ketiga adalah Konturah. Ya. Yang keempat adalah Hajun. Dari Sarah lahir Ishak. Dari Hajar lahir Ismail. Dari Konturah ada 6. Salah satunya adalah Madian. Nanti yang keempat adalah Hajun. Hajun ini melahirkan 5 anak. Total 1, 1, 6, 5. Jumlahnya 13 anak keturunan dari Ibrahim alaihis salam. Kantor dan Hajun tidak kita bahas. Yang kita bahas adalah Sarah dan Hajar. Sarah istri pertama, tak punya anak. Lalu kemudian Ibrahim menikah lagi dengan perempuan bernama Hajar. Dari Hajar inilah lahir Ismail. Dengan izin Allah, Ismail ini nanti putra keturunannya tidak ada nabi dan rasul, tapi nanti ketemu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Nabi mengatakan, dengan lahirnya saya ini lahir, itu adalah jawaban doa dari doa bapak kita Ibrahim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Ibrahim meminta 3. 1, minta istri yang saleh. Yang kedua, minta anak-anak yang indah dipandang mata, taat turut, qurrata ayun. Yang ketiga, Ibrahim meminta agar lahir dari keturunannya seorang pemimpin orang-orang bertakwa. Ternyata doa Ibrahim ini baru dikabul oleh Allah setelah 2000 tahun dengan munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi dan rasul dari Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Balik ke Nabi Ishak atau ke Sarah. Ibu bapak Sarah melahirkan Ishak. Ishak ini bersama Sarah tinggal di negeri Kan'an. Namanya negeri Kan'an.
belum Palestina, namanya Kan'an. Ibrahim selepas membangun Ka'bah bersama Ismail di Makkah, dia langsung pergi ke Palestina menengok keluarganya. Dia pergi ke Kan'an menengok keluarganya. Setelah itu dia membangun Masjidil Aqsa. Berarti Nabi Ibrahim membangun dua masjid. Satu masjid yang dibangunnya bersama Hajar dan Ismail namanya Ka'bah Masjidil Haram. Ada masjid yang dibangun dengan istrinya Sarah dan Ishak putranya namanya Masjidil Aqsa. Ini diceritakan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, berapa jarak dibangun antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa?" Nabi mengatakan jarak dibangun Ka'bah dengan Masjidil Aqsa adalah jaraknya 40 tahun. Dibangun Ka'bah dulu, baru 40 tahun kemudian dibangunlah Masjidil Aqsa. Sampai sini jelas? Ismail dan Ishak. Ishak dan Ismail nggak pernah ketemu. Jangan bertanya ketika Ismail disembelih, Ishak di mana? Ishak adanya di Kan'an, tidak ketemu. Ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim, Ishak. Ishak ini sama. Ishak ini sulit tidak punya anak. Tapi qadarullah dengan kesabarannya Allah berikan keturunan daripada Ishak. Ishak ini kan nurut bapaknya. Ibrahim ini punya ibu namanya, punya istri namanya Sarah. Sarah ini cantik, paling cantik, tapi sulit punya anak. Allah kasih ujian. Nah, Ishak pun sama, mirip dengan kasus bapaknya. Ishak ini punya istri namanya Rifqah. Siapa bu? Rifqah. Nih ya. Apa lagi nih? Rifqah. Orang menyebutnya Ribka. Orang barat menyebutnya Rebeka. Itu Rifqah, istrinya Ishak. Rifqah ini nanti punya anak namanya Yakub. Siapa? Yakub. Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub ini ketika kecil namanya juga dia punya bapak Ishak, dia punya kakek Ibrahim. Otomatis dia anak kesayangan. Maka disebut Israel. Isra artinya hamba, Eli artinya Tuhan, hamba Tuhan, hamba kesayangan Tuhan, cucunya Ibrahim. Namanya Israel. Yakub ini sering ganti nama. Kadang dipanggil Israel, kadang dipanggil Yakub. Yakub ini punya istri 4. Kok Nabi ini istrinya banyak semua ya? Yakub ini punya istri 4. Yang terkenal ada yang namanya Lia. Yang kedua namanya Rahel. Lia sama Rahel. Rohilah jadi Rahel. Layah jadi Lia. Dari 4 ini punya anak 12. Maka disebutkan Yakub ini punya anak 12. Yang terkenal 12. Lia punya anak namanya Yehuda. Dia punya anak namanya Sam'un. Sam'un ini belakangan hari disebut dengan Samson. Yehuda ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, dari Yehuda inilah keturunan yang disebut dengan Daud alaihissalam. Ini lahir dari keturunan Yehuda. Daud meninggal dunia punya anak namanya Ismail. Daud jadi raja, King Daud, King David. Ismail mewariskan kerajaan Daud disebut dengan King Solomon. Inilah awal mula istilah Yahudi. Yahudi datang daripada keturunan Yehuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kemudian balik lagi, Lia ataupun siapa Rahel ini punya anak 2. Yang pertama namanya Yusuf, yang kedua namanya Bunyamin. Yusuf Bunyamin. Dari Bunyamin ini dia punya anak namanya Matta.
Matta punya anak namanya Yunus, maka disebut Yunus bin Matta bin Bunyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Hafal enggak? Mumet Pak Ustaz. Ya, nanti Nabi Yusuf. Nah, kesimpulannya adalah keturunan Bani Israel ini banyak menjadi nabi dan rasul Allah. Ini kesimpulan nih. Keturunan dari Yakub, dari Israel, anak-anaknya yang 12, yang 12 ini berubah menjadi suku 12, maka keturunannya adalah Bani Israel. Saya lanjutkan sedikit Bapak Ibu. Dari Yehuda, perhatikan, dari Yehuda ada anak nanti namanya Daud. Dari Daud punya anak namanya siapa? Sulaiman. Nanti ke bawahnya ada namanya Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya. Zakaria punya anak namanya Yahya. Zakaria itu ketua takmir Masjid An-Nur, ketua takmir Masjidil Aqsa. Zakaria salah satu ya ustazahnya namanya Maryam. Temannya Maryam ini ada seorang perempuan, anaknya Zakaria. Nanti makanya Bapak Ibu dalam cerita Maryam itu diberikan satu tempat mihrab untuk beribadah. Ya, dia tempat beribadahnya mihrab di Masjidil Aqsa. Maka diceritakan setiap kali Maryam masuk ke ruangan itu selalu ada makanan berupa buah-buahan. Ada duren, ada anggur, ada kelengkeng, ada salak, ada macam-macam. Ditanya oleh Zakaria, "Ya Maryam, anna laki haza?" Wahai Maryam, dari mana engkau dapat ini? Buah-buah ini enggak ada di Palestina. Buah-buah ini buah-buah impor. Ini adalah dapat daripada keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mukjizat para nabi ada yang setiap masuk rumah itu disediakan makanan buah-buahan. Itu di antaranya mukjizat untuk para nabi dan untuk orang soleh namanya karomah Maryam. Lalu terjadi sesuatu yang menggemparkan. Maryam tiba-tiba hamil. Padahal di situ tidak ada laki-laki. Maka laki-laki yang dituduh siapa? Saya tanya. Siapa laki-laki yang dituduh? Zakaria yang dituduh. Makanya Nabi Zakaria itu dikejar-kejar. Siapa yang ngejar-ngejar? Umat Bani Israel. Zakaria sembunyi di dalam pohon. Iblis intervensi, iblis akan hadir seperti dulu dia hadir ketika ada urusan Kabil dan Habil. Masuk ke dalam pohon, bajunya ditarik keluar, bajunya nongol. Kata Bani Israel, lihat di sini Zakaria ngumpet di dalam pohon. Pohonnya akhirnya digergaji, pohonnya ditebang. Maka diceritakan Nabi Zakaria meninggal dunia di dalam pohon. Siapa yang bunuh? Yang bunuh adalah Bani Israel. Umatnya sendiri Pak. Saya bikin kesalahan Ustadz. Terus yang menghakimi, yang ngoyak-ngoyak, yang membantai panjenengan semua jamaah. Apa begitu kejadiannya? Apa memang begitu umat itu? Masya Allah kan. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Yahudi, selalu isinya jelek. Ya, selalu isinya jelek. Artinya apa? Yahudi itu muncul dari orang bernama Yehuda. Orang-orang itu mengklaim Nabi dan Rasul itu milik kami, kebenaran milik kami, bahkan ekstrim Tuhan itu milik kami. Yahudi itu sebenarnya kan keluarga besar. Lama-lama jadi ormas, lama-lama jadi agama. Yahudi itu, maka Yahudi tidak pernah diakui sebagai agama. Orang-orang Yahudi diabadikan dalam Al-Quran, mereka rebutan.
kira-kira bapak kita itu, kakek kita Ibrahim itu Yahudi apa Nasrani? Allah Ta'ala klarifikasi, maka na Ibrahim Yahudi wala Nasraniya walakin muslimah hanifah. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tapi dia Muslim. Agama dari dulu sampai sekarang nggak ada kecuali Islam. Nggak ada Yahudi, nggak ada Nasrani. Yang ada Islam. Ibrahim itu Muslim, Yakub, Ishak Muslim, nabi-nabi itu Muslim. Yang mengklaim adalah mereka yang melampaui batas. Jadi Bani Israel rusak sejak muncul istilah Yahudi. Yang kedua, Bani Israel rusak sejak mereka membangkang kepada Nabi Musa alaihi salam. Masih ingat bapak-bapak? Bani Israel atau anak-anak Yakub yang 12 ya, mengeksekusi Yusuf. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, lalu Yusuf diambil oleh orang, dibawa ke negeri Mesir. Maka Yusuf yang aslinya orang Palestina sekarang menjadi warga Mesir. Ya, Yakub menangis berpuluh-puluh tahun karena kehilangan anaknya Yusuf. Lalu kemudian terjadi paceklik panjang, yang 11 ini mencari makanan, pergi ke negeri Mesir, lalu dipertemukanlah dengan Yusuf. Karena Yusuf sekarang sudah menjadi bendahara Mesir. Sekarang anak Nabi Yakub yang 11 bersama Yakub, mereka hijrah dari negeri Kan'an Palestina, mereka hijrah ke negeri Mesir. Di negeri Mesir inilah ketika datang berkuasa Fir'aun, maka mereka menjadi budak. Disitulah mereka berdoa, Tuhanku ya Allah, turunkan kepada kami nabi. Maka Allah turunkan nabi dari golongan mereka. Turunlah Nabi Musa dan diangkat Nabi Harun. Sekarang Bani Israel tinggal di Mesir bersama Nabi Musa, bersama Nabi Harun. Bapak Ibu perhatikan, orang-orang Bani Israel mulai sering membangkang. Jadi orang-orang Bani Israel itu suka membangkang. Yang kedua, suka bertanya yang aneh-aneh. Yang ketiga, suka minta yang aneh-aneh. Yang keempat, tidak bersyukur. Ya, baik. Tidak bersyukur. Ini sudah ending ini. Tidak bersyukur, Allah sudah berikan kepada mereka pertolongan. Laut dibelah di hadapan mata kepala mereka sendiri, tapi mereka tidak bersyukur. Lalu kemudian apa? Mereka menulis kitab Allah bernama Zabur, bernama Taurat, bernama Injil. Mereka menulis itu, tetapi mereka melakukan kecurangan, manipulasi. Ini adalah orang-orang tipikal Bani Israel, melakukan kecurangan, manipulasi, dokumen data dipalsukan, termasuk tentang berita kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah mereka membunuh para nabi dan rasul Allah. Mereka menentang nabi mereka, mereka menentang rasul mereka. Padahal rasul-rasul mereka adalah datang dari garis keturunan mereka sendiri. Ya Allah, kami tidak mau memiliki nabi dan rasul kecuali dari kaum kami sendiri. Ya Allah, aku nggak mau presiden kecuali orang Solo misalnya. Ini orang Seragen mungkin nggak mau dipimpin oleh selain orang Jawa Tengah mungkin ya. Nah itu ibaratnya kayak gitu tuh. Ya, akhirnya apa? Itulah tipikal Bani Israel. Dan Allah abadikan sampai hari kiamat. Dan kelak di hari kiamat orang-orang beriman akan mengalahkan Bani Israel. Jadi endingnya adalah orang-orang Israel akan kalah, orang-orang beriman berjaya. Dan itu menjadi salah satu tanda akhir zaman atau tanda kiamat. Oleh sebab itu mantaplah dalam rangka membela kebenaran, sementara Bani Israel ini hadir untuk menjadi ujian kita semua. Pahami agar kita tidak salah langkah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.